waktu kita sampai di Prancis ya, di tahun itu akhir 70-an itu, restoran Asia itu sedikit sekali. Tidak ada restoran Indonesia sama sekali. Asianya baru Chinese, Japanese gitu. Jadi kita pikir kenapa tidak bikin restoran Indonesia supaya dikenal. Ini memang waktu zaman dulu produk-produk Indonesia itu susah. Asia, bukan Indonesia. Untuk mencari kecap, cari kerupuk itu susah sekali. Jadi memang itu satu tantangan besar ya. Tantangan besar buka restoran Indonesia di Paris. Paris sebagai ibu kota gastronomi, ya itu kiblatnya dunia untuk semua chef. Walaupun bagaimana itu masakan Perancis. Ya, jadi bahwa kita bisa ada di Paris, kota gastronomi, setelah lebih dari 38 tahun. Kenapa bisa di Paris? Memang kebetulan kita di Paris. Ada cerita keluarga yang khusus juga. Memang kita di Paris. Jadi disitulah kita ambil keputusan untuk buka restoran. Itu kita di daerah Paris 1. Itu berarti benar-benar di jantung kota Paris ya. Yang tadinya daerah itu tempat di mana ada pasar induk terbesar punya Perancis. Nah, yang kemudian dipindahkan ke luar kota dari Paris. Nah, kita di situ dapat tempat untuk buka restoran Jakarta Bali. Jakarta Bali karena waktu zaman itu orang yang mau ke Bali itu pasti lewat Jakarta. Belum ada flight langsung. Waktu zaman itu juga yang kenal makanan Indonesia itu rata-rata dari negeri Belanda. Mereka pernah ke Amsterdam, tahu Rijstafel, di situ mereka tahu makanan Indonesia. Karena sekarang tambah banyak orang yang traveling, ya sekarang mereka pernah ke Indonesia, khususnya ke Bali yang lebih terkenal ya. Tapi begitu juga banyak orang yang datang masuk ke restoran dan kemudian punya ide untuk traveling ke Indonesia. Itu juga banyak. Dari permulaan memang animonya besar untuk makanan kita. Memang orang Prancis juga senang discovery. Menunya itu ya kita punya gado-gado, soto ayam, rendang. Jadi yang ikonik aja kita makanannya. Sate, ada opor ayam juga. Sama yang manis-manis kita punya dadar gulung, kolak. Otentik Indonesia, tidak pernah fusion, tidak pernah campuran. Waktu terjadi COVID kita rubah ini menunya dan konsepnya kami bikin lebih light, yang mana tadinya itu fine dining sekali restoran kita, sama COVID yang kita tutup lebih dari 1 tahun ya, menunya itu lebih ke arah anak muda. Bukan signature, tapi yang best seller di kita adalah nasi goreng spesial kita sama rendang. Kita nasi goreng kampung sama selain nasi goreng kampung dengan sate juga. Kita ada tari Bali setiap hari Jumat. Yang penarinya di sini kan biasanya diaspora. Dan satu yang lebih sebenarnya selama dinner
untuk dilihat. Ini kan orang bukan khusus datang untuk lihat tari Bali, mereka dinar. Nah, tambahan kita kasih show tari Bali. Ya, biasanya kalau yang tari Bali orang lebih senang karena lebih dinamis ya. Kalau tari Jawa itu kan lebih lama, lebih pas kalau untuk ke teater. Ya ini lagi dipelajarin untuk kedepannya, untuk buka cabang di tempat lain. Kalau saya bilang sih selalu untuk satu usaha itu selalu harus fleksibel dan lihat agility ya. Karena memang secara komunikasi itu selalu harus gencar, kita selalu servis mutu kita juga selalu harus top ya, karena Indonesia kan juga punya reputasi ramah tamahnya, jadi servis itu selalu harus nomor satu ya. Jelas mutu makanannya, dan kita mesti juga interior kita memang juga sering disanjung orang.